Dalam hidup ini akan selalu ada rintangan, akan selalu ada tantangan, akan selalu ada raksasa. Apa yang telah mengalahkanmu? Apa raksasamu? Coba sebutkan. Apakah itu ketakutan, kecemasan, ketidaknyamanan, atau apakah itu keraguan? Mungkin raksasamu adalah tujuan yang menurutmu mustahil, seperti menurunkan berat badan atau menjalin hubungan yang lebih baik dengan seseorang yang kamu benci. Apa yang menjadi kendalamu, tantanganmu, halanganmu? Apa raksasamu? Ini adalah hari terakhir dan kamu akan menantang raksasa ini. Aku tahu itu tidak mudah, tapi sekarang saatnya untuk menang. Daud melawan Goliat. Akan ada banyak sekali halangan dalam hidupmu. Akan terjadi depresi, akan ada kecemasan, akan ada penindasan, akan ada stres, akan ada kewalahan. Apakah kamu akan menyerah di bawah tekanan? Atau akankah kamu memberikan kesempatan pada semua itu? Alkitab berkata bahwa Daud bangkit dan lari ke tentara Filistin. Dia berlari menuju pertempuran. Dan seperti elang, dia adalah satu-satunya burung yang terbang ke badai. Inilah saatnya bagi kamu untuk terbang ke dimensi berikutnya, di mana kamu telah dipanggil. Apa mimpimu? Apa idemu? Dan apa tugasmu? Ada generasi juara baru yang akan muncul dari abu keraguan dan ketakutan. Lututmu mungkin bergetar, telapak tanganmu berkeringat, kamu mungkin terjatuh dan tersungkur. Tetapi sekaranglah waktunya untuk bangkit dan mengejarnya. Lari dan kejar mimpimu, jalankan idemu, jalankan itu untuk mencapai tujuanmu. Jalankan dengan semua yang kamu miliki. Kamu tidak akan pernah memiliki masa depan sampai kamu sepenuhnya yakin bahwa kamu telah membawa segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi takdirmu. Meskipun tidak ada yang percaya padamu, kamu harus memutuskan bahwa semua yang kamu miliki adalah semua yang kamu butuhkan. Kamu akan membutuhkan visi sebelum kamu menang. Kamu harus melihatnya. Saya ingin kamu melihat dirimu menang. Jika kamu dapat melihatnya, maka kamu dapat memilikinya. Dalam hidup ini akan selalu ada seorang pria atau seorang wanita atau bahkan anak-anak yang akan menghadapi rintangan yang mustahil untuk dilalui. Dan entah bagaimana, melalui beberapa kombinasi dari keberanian, kemauan, ketabahan, dan benih keyakinan, mereka akan berhasil mengatasinya. Yang saya sukai dari Daud adalah bahwa Daud bukan hanya saja yang termuda, terkecil, dan paling kecil kemungkinannya untuk menang. Dan bukan hanya Daud saja yang diremehkan, tetapi senjata pilihannya juga diremehkan. Akan ada saat-saat dalam hidup ini di mana orang tidak akan percaya padamu. Begitu juga dengan apa yang kamu bawa. Saya mengatakan kepadamu satu hal yang membedakan Daud dan Goliat, dan itu adalah hatinya. Daud memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan,
dan untuk umat Tuhan. Jika kamu akan mengalahkan raksasamu, kamu akan membutuhkan hatimu. Kamu harus mengatasi apa yang ada di antara lembah ketakutanmu dan puncak pengetahuanmu. Goliatmu, tantanganmu, raksasamu seringkali bertemu kamu di lembah, bukan di puncak gunung seperti saat Daud melawan Goliat, tapi di lembah. Saya akan mengatakan kepadamu, raksasa yang nyata dalam hidup kita akan dikalahkan dengan cara yang tidak berwujud. Jika seseorang bisa menaklukkan pola pikirnya, jika seseorang dapat menguasainya dengan disiplin, maka tidak ada pertarungan yang tidak bisa dia menangkan. Mungkin mereka akan mengatakan kepadamu bahwa mimpimu terlalu besar. Mereka akan mengatakan kepadamu bahwa takdirmu tidak dapat dipenuhi. Mereka akan mengatakan kepadamu bahwa tidak mungkin untuk mencapai target yang telah kamu tetapkan untuk diraih. Tapi ini bukan tentang apa yang mereka katakan. Ini adalah tentang apa yang kamu katakan. Saya percaya kamu dilahirkan untuk menang. Menang atas setiap dosa, menang atas setiap iblis, menang atas setiap kebiasaan buruk. Dan kamu berjuang untuk keluargamu. Kamu berjuang untuk orang-orang yang kamu sayangi. Apa yang kamu perjuangkan lebih besar dari kamu. Jangan lupakan itu. Impianmu, idemu, apapun tujuan yang kamu miliki, bangunlah dan kejarlah. Jika kamu dapat mengalahkan musuh ini, maka kamu akan mendapatkan masa depanmu. Jika kamu ingin mengalahkan raksasa ini, jika kamu ingin memenangkan pertempuran, itu dimulai di medan perang, di dalam pikiranmu. Disinilah perang dimenangkan. Selama hidupmu, kamu akan menemukan bahwa rintangan itu adalah satu-satunya jalan. Kamu tidak bisa menghindar atau berbalik. Kamu harus melewatinya. Akan ada nasihat besar dalam setiap konflik. Kita akan menemukan bahwa kitalah yang paling kreatif di tengah kesulitan. Jadi jangan lari dari pertempuranmu, karena pertempuran adalah pengalaman yang berharga. Kamu harus mengatasi rasa takut. Saat kamu mengatasi rasa takut, maka lawanmu akan hancur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kamu harus membuang rasa takut, juga dengan aura negatif yang ada dalam dirimu. Dan ingatlah mengapa kamu harus bertempur, apa yang kamu perjuangkan, karena itu adalah alasannya, alasan yang membuat kita menang. Dan itulah yang memberi kita kekuatan untuk bertahan, untuk melaluinya. Berhentilah mencari dukungan, berhentilah mencari pengakuan, berhentilah mencari semua orang untuk setuju dengan apa yang kamu lakukan. Berhentilah mencari semua orang untuk mengerti. Dan ketahuilah, semua yang kamu miliki adalah semua yang kamu butuhkan. Saya bisa melihat kamu lelah menghadapinya. Ketakutanmu, kata-kata tentang kegelapan dan tentang kematian yang mencoba untuk menyerang dan menimbulkan rasa takut di dalam hatimu. Akankah kamu bersembunyi? Akankah kamu mundur? Atau akankah kamu lari? Ini semua pilihanmu, karena ini adalah pertempuranmu. Bangkit dan lawanlah panah api musuh. Bangkit dan lawanlah kebohongan yang telah menahanmu sekian lama. Bangkit dan lawanlah keputusasaan dan bebanmu.
Saya telah menunggu seluruh hidup saya untuk saat ini. Terima kasih kepada semua orang yang meragukan saya. Meskipun lutut bergetar, telapak tangan berkeringat, dan jantung berdebar kencang, tapi saya siap. Saya takut, tapi saya berlari mengejarnya. Saya tidak akan berpuas diri. Ini untuk semua orang yang meragukan saya. Ini untuk semua orang yang tidak mempercayai saya. Ini untuk semua orang yang meremehkan saya. Apa yang telah diuji dan apa yang telah terbukti. Lakukan sesuatu dengan apa yang ada di tanganmu. Lakukan semua yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki. Karena apa yang kamu miliki adalah semua yang kamu butuhkan.